Ibu mertuaku menuntut agar suamiku melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah putriku yang berumur 7 tahun benar-benar anak kandung suamiku. Aku tidak yakin anak haram itu adalah cucuku. Besok kalian harus tes DNA. Bentak ibu mertuaku tepat di depan anakku yang sedang makan. Kami perlu memastikan dia memang pantas berada di keluarga yang terhormat ini. Ucapan itu datang dari adik iparku, Dinda, yang tertawa sinis sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi makan. Saat itu aku hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Baik, saya mengerti." Namun 4 hari kemudian, seorang pengacara keluarga menelepon. Dan ketika penjelasan itu selesai disampaikan, wajah mereka langsung pucat, bahkan histeris. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara hujan deras yang menghantam jendela kaca besar ruang makan malam itu seolah berlomba dengan detak jantungku yang kian memburu. Namun di luar gemuruh alam itu, keheningan di dalam rumah mewah ini terasa jauh lebih mencekam. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian yang tidak wajar di antara kami. Aku, Almira, duduk tegak di kursi makanku, berusaha menelan potongan daging yang rasanya hambar seperti kapas di lidahku. Di sebelahku, Nadia, putri kecilku yang baru berusia 7 tahun, makan dengan lahap tanpa menyadari badai besar yang sedang menggulung tepat di atas kepalanya. Ia sesekali tersenyum padaku dengan bibir yang penuh saus. Sebuah pemandangan lugu yang seharusnya menyejukkan hati. Namun malam ini justru membuat dadaku sesak. Di ujung meja duduk Bu Ratna. Ibu mertua yang selama 7 tahun pernikahan ini tidak pernah sekalipun menatapku dengan sorot mata hangat. Malam ini tatapannya bahkan jauh lebih dingin dari biasanya. Setajam belati yang siap menghujam. Bu Ratna tidak menyentuh makanannya sama sekali. Kedua tangannya terlipat di atas meja. Jemarinya yang dihiasi cincin berlian mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan irama yang membuat siapa saja yang mendengarnya merasa gelisah. Di sampingnya duduk Dinda, adik iparku yang selalu tampil modis namun memiliki lidah yang berbisa. Dinda sibuk memainkan ponselnya. Sesekali melirik ke arah Nadia dengan tatapan jijik yang tidak ia coba sembunyikan. Sementara itu Rizky, suamiku, duduk di hadapanku dengan kepala tertunduk. Ia tampak begitu kecil malam ini. Seolah kewibawaannya sebagai kepala keluarga telah dilucuti habis-habisan oleh dominasi ibunya. Rizky tahu ada sesuatu yang salah. Kami semua tahu. Tapi dia memilih diam dan berpura-pura sibuk memotong daging di piringnya menjadi bagian-bagian kecil. Seakan-akan itu adalah satu-satunya tugas penting di dunia ini. Tiba-tiba, suara benturan keras mengejutkan kami semua. Bu Ratna membanting sendoknya ke piring dengan kasar hingga menimbulkan bunyi berdenting yang menyakitkan telinga. Nadia tersentak kaget. Garpu di tangan mungilnya terlepas dan jatuh ke lantai. Bahu anak itu bergetar. Matanya yang bulat membesar karena ketakutan saat menatap neneknya. Hening seketika menyelimuti ruangan itu, menyisakan suara napas Bu Ratna yang memburu menahan amarah. Tanpa peringatan, ia berdiri dari kursinya, menunjuk wajah Nadia dengan telunjuk yang gemetar. Lalu suaranya meledak, menggema di seluruh ruang makan. "Aku tidak yakin anak haram itu adalah cucuku." Bentakan itu begitu keras hingga para pelayan yang berdiri di sudut ruangan langsung menunduk ketakutan. Aku merasakan darahku berdesir hebat. Namun aku menahan diri untuk tidak meledak. Aku segera merangkul bahu Nadia yang mulai terisak pelan. Namun Bu Ratna tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan caci makinya dengan suara penuh penghinaan. Ia mengatakan bahwa fisik Nadia sama sekali tidak mencerminkan keturunan keluarga mereka yang katanya terhormat. Ia menghina kulit Nadia yang menurutnya terlalu gelap, hidungnya yang tidak mancung, dan rambutnya yang ikal. Menurutnya semua itu sangat berbeda dengan garis keturunan keluarga suaminya yang katanya memiliki ciri fisik rupawan. Tatapan matanya kemudian beralih kepadaku. Tatapan merendahkan. Seolah aku hanyalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Ia menuduhku melakukan perbuatan nista di belakang Rizky. Ia menuduhku membawa benih laki-laki lain ke dalam keluarga mereka. Ia mengatakan bahwa ia harus memastikan apakah Nadia memang pantas berada di keluarga ini. Apakah Nadia pantas menikmati semua fasilitas mewah yang selama ini kami terima? Belum sempat aku menjawab. Dinda ikut tertawa sinis. Ia meletakkan ponselnya ke meja, lalu menatapku dengan senyum miring yang menyebalkan. Wajar saja kalau Mama curiga.
katanya. Latar belakang Kak Almira kan tidak jelas. Jadi kemungkinan selingkuhnya besar. Ia lalu menambahkan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Menurutnya kami harus memastikan kemurnian darah keluarga mereka. Agar harta warisan almarhum Pak Hendra tidak jatuh ke tangan orang asing yang tidak berhak. Ia bahkan dengan kejam menyebut Nadia sebagai parasit. Parasit yang hanya menumpang hidup di keluarga mereka. Kata-kata itu meluncur mulus dari bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Tanpa sedikit pun rasa empati. Padahal yang sedang ia bicarakan adalah keponakannya sendiri. Seorang anak kecil yang kini menangis tanpa suara di pelukanku. Akhirnya Rizky mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat. Matanya bergerak gelisah antara aku, ibunya, dan adiknya. Dengan suara yang lemah dan bergetar ia mencoba menengahi. "Ma, sudah cukup," katanya pelan. "Kasihan Nadia." Namun pembelaan itu sangat rapuh. Tidak ada ketegasan. Tidak ada keberanian. Rizky tidak marah saat istrinya dihina. Ia tidak murka saat anaknya disebut anak haram. Ia hanya takut keributan ini terdengar oleh tetangga. Atau merusak suasana makan malam. Sikap pengecut suamiku itu membuat hatiku semakin dingin. Saat itu aku sadar. Aku tidak bisa berharap pada laki-laki ini untuk melindungi kehormatanku. Apalagi kehormatan putriku. Aku sendirian dalam perang ini. Dan aku harus memenangkannya dengan caraku sendiri. Aku menarik napas panjang. Menekan emosi yang ingin meledak. Lalu aku menatap lurus ke mata Bu Ratna. Perlahan aku menyeka bibir Nadia dengan tisu. Kemudian aku mengangkat wajahku. Daguku terangkat. Tidak ada air mata di wajahku. Tidak ada ketakutan. Hanya senyum tipis. Senyuman yang membuat mereka semua bingung. Dengan suara tenang aku berkata, "Baiklah, Bu. Kita lakukan tes DNA itu." Semua orang di meja langsung terdiam. Aku melanjutkan. "Tapi saya punya satu syarat." Bu Ratna mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku menjawab dengan tenang. "Tes itu harus dilakukan di rumah sakit pilihan pengacara keluarga almarhum Pak Hendra. Bukan di klinik langganan Ibu. Dan hasilnya harus dibuka di depan pengacara keluarga." Sejenak mereka terdiam. Bu Ratna tampak sedikit terkejut. Mungkin ia mengira aku akan menangis. Atau memohon ampun. Atau melarikan diri. Namun reaksiku yang begitu tenang justru membuatnya semakin marah. Ia mendengus kasar. "Kamu terlalu percaya diri," katanya sinis. "Kita lihat saja nanti bagaimana wajahmu saat hasil tes keluar." Dan terbukti anak itu bukan anak Rizky. Dinda langsung menimpali dengan ejekan. Mungkin Kak Almira sudah menyiapkan alibi. Tapi sains tidak bisa dibohongi. Setelah puas menumpahkan racun dari mulut mereka, Bu Ratna dan Dinda akhirnya meninggalkan meja makan. Langkah mereka penuh kesombongan. Meninggalkan sisa makanan yang berserakan. Dan hati seorang anak kecil yang hancur. Malam itu, setelah menidurkan Nadia yang terus bertanya kenapa neneknya membencinya, aku duduk di tepi ranjang dalam kamar yang gelap. Rizky sudah tidur lebih dulu di sofa. Memunggungiku. Mungkin karena malu. Atau mungkin karena tidak peduli. Aku menatap wajah Nadia yang tertidur. Masih ada bekas air mata di pipinya. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tekad. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku dengan tes DNA itu. Mereka tidak tahu bahwa akulah yang memegang kartu as dalam permainan ini. Aku mengambil ponselku, lalu mengirim pesan kepada seseorang. Namanya Pak Dharma, orang kepercayaan almarhum ayah mertua yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang. Pesanku sangat singkat. "Waktunya sudah tiba, Pak. Jalankan rencana B besok pagi di rumah sakit." Aku meletakkan ponsel itu di meja samping tempat tidur. Menatap keluar jendela. Hujan masih turun deras. Besok, segalanya akan berubah. Bukan aku yang akan menangis. Tapi merekalah yang akan meratapi kesombongan mereka. Pagi datang dengan membawa mendung yang masih menggantung di langit Jakarta. Seolah alam semesta turut merasakan ketegangan yang belum surut di rumah ini. Suasana sarapan pagi itu jauh lebih sunyi dibandingkan malam sebelumnya. Tidak ada denting sendok yang beradu keras. Hanya suara gesekan piring yang dilakukan dengan sangat hati-hati. Nadia tidak mau keluar kamar. Ia memilih sarapan di dalam kamarnya. Karena takut bertemu dengan neneknya lagi.
Hatiku perih melihat putriku yang biasanya ceria kini menjadi murung dan ketakutan di rumahnya sendiri. Di ruang makan, Bu Ratna dan Dinda sudah berpakaian rapi. Busana desainer mahal membalut tubuh mereka. Seolah mereka akan menghadiri pesta kemenangan. Bukan untuk mempermalukan menantu dan cucunya sendiri. Wajah mereka berseri-seri. Penuh keyakinan bahwa hari ini adalah hari terakhir aku menginjakkan kaki di rumah mewah ini. Sementara itu Rizky terlihat sangat gelisah. Sejak bangun tidur ia terus mondar-mandir di kamar. Meremas-remas tangannya yang berkeringat dingin. Saat aku sedang merapikan jilbab di depan cermin, akhirnya ia memberanikan diri bicara. Almira. Suaranya pelan. Hentikan saja tes ini. Aku menoleh menatapnya lewat cermin. Ia melanjutkan dengan gugup. Kita bisa bicarakan baik-baik dengan Mama. Aku bisa mencoba membujuknya lagi. Ia beralasan bahwa tes DNA ini hanya akan menjadi aib jika orang luar mengetahuinya. Ia takut gosip menyebar ke rekan-rekan bisnisnya dan merusak reputasi keluarga. Aku berbalik menatapnya. Tatapan tidak percaya. Suamiku ini lebih peduli pada reputasi daripada pada perasaan istrinya dan anaknya. Aku bertanya padanya dengan dingin. Di mana suaramu tadi malam? Di mana keberanianmu saat ibumu menyebut anak kita anak haram? Di mana kamu saat adikmu menghina istrimu? Rizky terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Aku kemudian berkata tegas. Tidak ada yang bisa dibatalkan. Tes itu tetap dilakukan. Kereta sudah berjalan. Dan tidak ada rem untuk menghentikannya. Aku juga mengatakan padanya bahwa keraguan Bu Ratna harus dijawab dengan fakta ilmiah. Agar tidak ada lagi fitnah di masa depan. Aku menatap matanya. Kalau kamu memang meragukan kesetiaanku, justru kamulah yang paling berhak mengetahui kebenarannya. Rizky menggeleng cepat. Aku percaya kamu, katanya. Tapi aku takut pada Mama. Jawaban itu membuat hatiku semakin dingin. Suamiku ini bukan pemimpin. Ia hanyalah laki-laki dewasa yang masih terjebak dalam ketakutan masa kecil terhadap ibunya. Aku mengambil tasku, menggandeng tangan Nadia yang baru keluar kamar dengan wajah sembab. Lalu berjalan melewati Rizky tanpa menoleh lagi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang. Kami menggunakan 2 mobil. Bu Ratna dan Dinda berada di mobil depan bersama sopir pribadi. Sedangkan aku, Rizky, dan Nadia berada di mobil belakang. Sepanjang perjalanan Nadia memeluk lenganku erat-erat. Bu, tes DNA itu sakit. Tanyanya dengan suara kecil. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. Tidak sayang. Hanya seperti digigit semut sebentar. Setelah ini semuanya akan baik-baik saja. Sementara Rizky menyetir dengan tangan gemetar. Ia sesekali melirik ke kaca spion tengah. Tidak ada percakapan di antara kami. Keheningan di dalam mobil terasa mencekik. Dipenuhi oleh ribuan kata yang tidak terucap. Dan kekecewaan yang menumpuk. Sesampainya di rumah sakit internasional yang telah ditentukan, suasana semakin tegang. Rumah sakit ini dipilih langsung oleh pengacara keluarga almarhum Pak Hendra. Sebuah institusi medis yang sangat menjaga privasi dan kredibilitas. Mustahil bagi Bu Ratna untuk menyogok dokter di tempat ini. Saat pendaftaran, Bu Ratna sempat protes. Ia bersikeras ingin menggunakan dokter kenalannya. Namun petugas administrasi menolak dengan tegas. Prosedur ini diawasi langsung oleh tim legal. Sesuai permintaan klien. Dinda tampak kesal. Ia berbisik pada ibunya dengan wajah masam. Aku hanya duduk tenang di ruang tunggu. Memperhatikan tingkah laku mereka. Mereka mulai gelisah. Karena tidak bisa mengendalikan situasi. Saat nama Nadia dipanggil, kami semua masuk ke ruangan dokter. Dokter spesialis forensik menjelaskan prosedurnya dengan profesional. Ia akan mengambil sampel usapan dari bagian dalam pipi. Sampel dari Nadia, Rizky, dan aku sebagai pembanding. Tiba-tiba Bu Ratna menyela. Ia ingin memastikan sampel tidak akan ditukar. Dokter hanya tersenyum sopan dan menjelaskan protokol keamanan rumah sakit. Proses pengambilan sampel pun dimulai. Nadia sedikit merengek saat alat swab dimasukkan ke mulutnya. Namun ia anak yang kuat. Setelah Nadia selesai, giliran Rizky. Dan tepat pada saat itulah, aku menjalankan langkah kunciku. Sebelum tabung sampel Rizky ditutup, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasku.
lalu menyerahkannya kepada dokter. Di dalam amplop itu terdapat surat pengantar dari pengacara keluarga almarhum. Aku meminta dokter melakukan tes tambahan. Tes yang sangat spesifik. Analisis kromosom Y. Aku meminta dokter membandingkan kromosom Y milik Rizky dengan data DNA almarhum Pak Hendra yang tersimpan di bank data medis rumah sakit ini. Karena dulu beliau sering berobat di sini. Bu Ratna dan Dinda hanya melongo. Mereka tidak mengerti istilah medis. Mereka mengira itu hanya prosedur tambahan biasa. Rizky juga terlihat bingung. Namun ia tidak bertanya apa-apa. Hanya aku dan dokter yang saling bertukar pandang penuh arti. Dokter membaca surat pengantar itu. Lalu mengangguk. Ia memahami semuanya. Namun Bu Ratna bertanya dengan curiga. Apa yang barusan kamu berikan? Aku menjawab santai. Itu hanya dokumen administrasi tambahan. Agar hasil tes ini sah secara hukum. Kalau nanti dibutuhkan dalam urusan warisan. Mendengar kata warisan, mata Dinda langsung berbinar. Sementara Bu Ratna terlihat puas. Mereka mengira aku sedang menggali kuburanku sendiri. Padahal, justru itulah jerat yang sedang kupasang untuk mereka. Tes tambahan itu bukan untuk membuktikan Nadia anak siapa. Tapi, untuk membuktikan siapa sebenarnya Rizky. Setelah semua prosedur selesai, dokter mengatakan hasil tes akan keluar dalam 4 hari kerja. Kami pun meninggalkan rumah sakit. Di lobi, Bu Ratna kembali menebarkan ancamannya. Nikmati saja 4 hari terakhirmu di rumahku. Katanya sinis. Setelah hasil keluar, kamu akan diusir hanya dengan baju yang melekat di badan. Dinda ikut tertawa. Aku bahkan sudah tidak sabar merenovasi kamarmu. Untuk ruang koleksi tasku. Aku hanya mengangguk. Baik, Bu. Kita lihat saja nanti. Nada suaraku membuat Rizky merinding. Karena ia tahu. Ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Hari-hari menunggu hasil tes DNA itu menjadi hari-hari terpanjang dalam hidup kami. 3 hari masa penantian terasa seperti 3 tahun. Namun bagi Bu Ratna dan Dinda, waktu yang berjalan lambat ini justru mereka manfaatkan sebagai panggung drama untuk menghancurkan reputasiku sebelum hasil tes keluar. Sejak pagi buta di hari pertama setelah pengambilan sampel, Dinda sudah sibuk dengan ponselnya. Ia tidak hanya mengirim pesan. Ia menelepon satu persatu anggota geng arisan sosialita ibunya. Suaranya sengaja dikeraskan saat ia duduk di ruang tengah. Memastikan aku dan para pelayan mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Ia bercerita dengan penuh bumbu kebohongan. Menurut ceritanya, Rizky adalah suami malang yang ditipu mentah-mentah oleh istrinya sendiri. Ia mengatakan bahwa aku tertangkap basah sedang berkomunikasi dengan mantan kekasihku. Dan bahwa Nadia adalah hasil hubungan gelap itu. Yang lebih menyakitkan, ia membalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa tes DNA ini adalah ide Rizky. Seolah-olah suamiku sudah tidak tahan dengan kebohonganku. Padahal kenyataannya, ibunya lah yang memaksakan semua ini. Fitnah Dinda menyebar lebih cepat daripada api yang menyambar bensin. Siang harinya, saat aku menyiram tanaman di halaman depan, aku bisa melihat tatapan aneh dari para tetangga. Beberapa dari mereka berbisik-bisik. Tatapan mereka penuh kecurigaan. Seolah aku adalah penjahat. Salah satu tetangga yang biasanya ramah bahkan membuang muka saat berpapasan denganku. Fitnah itu berhasil membunuh karakternya di lingkungan tempat tinggalku selama 7 tahun ini. Sementara Bu Ratna tampak sangat menikmati situasi ini. Ia duduk santai di teras, meminum teh mahalnya. Tersenyum puas setiap kali melihatku masuk ke dalam rumah dengan wajah tertunduk. Baginya, penghakiman sosial ini adalah hukuman awal sebelum aku benar-benar diusir. Namun puncak kekejaman itu terjadi pada hari kedua. Sore hari, Nadia pulang sekolah dengan seragam yang kotor oleh tanah. Matanya bengkak karena menangis. Sopir yang menjemputnya menjelaskan bahwa Nadia didorong jatuh oleh teman sekelasnya saat jam istirahat. Ternyata gosip yang disebarkan Dinda sudah sampai ke telinga orang tua murid. Anak-anak yang polos itu meniru ucapan orang tua mereka. Mereka mengejek Nadia. Menyebutnya anak haram. Menyebutnya anak palsu. Hatiku hancur melihat lutut Nadia yang lecet. Lebih sakit lagi melihat jiwanya yang terluka. Saat aku membersihkan lukanya di kamar, Nadia bertanya dengan suara terisak. Bu, kenapa semua orang membenciku? Apa salah Nadia? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk jantungku.
Aku tidak sanggup menjawab jujur. Aku hanya memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Air mataku jatuh di bahunya. Aku hanya berkata pelan. Mereka sedang sakit. Sayang. Orang yang sakit sering berkata jahat. Jangan dengarkan mereka. Namun dalam hatiku, aku bersumpah. Setiap tetes air mata putriku akan dibayar mahal oleh mereka yang menyebabkannya. Di tengah badai fitnah itu, aku mulai mengepak barang-barangku. Aku mengeluarkan koper besar dari gudang. Memasukkan pakaian milikku dan pakaian Nadia. Tindakanku itu tentu saja diawasi oleh Bu Ratna dan Dinda. Mereka tertawa mengejek. Mengira aku sudah menyerah. Mengira aku sadar bahwa aku bersalah. Dinda bahkan berdiri di ambang pintu kamarku sambil bersedekap. Ia berkata sinis. Kamu sebaiknya tidak membawa barang-barang yang dibeli dengan uang kakakku. Kamu hanya boleh membawa baju lusuh yang kamu bawa saat pertama masuk rumah ini. Aku tidak menanggapi. Aku tetap melipat pakaian dengan tenang. Mereka tidak tahu. Aku mengepak barang bukan karena takut diusir. Aku mengepak barang karena aku memang berencana meninggalkan rumah ini. Setelah bom waktu itu meledak, aku sedang mempersiapkan evakuasi kemenangan. Bukan kekalahan. Sore itu, Rizky pulang kerja lebih awal. Wajahnya terlihat kusut. Saat melihat koper-koper di sudut kamar, ia tampak panik. Kamu benar-benar mau pergi? Tanyanya. Ia berkata bahwa hasil tes belum keluar. Jadi aku tidak perlu bersikap dramatis. Aku menjawab dengan datar. Apapun hasilnya, rumah ini sudah tidak layak untuk Nadia. Ibumu dan adikmu sudah menghancurkan mental anak kita. Tugasku sebagai ibu adalah melindunginya. Aku menatapnya tajam. Tugas yang gagal kamu lakukan. Rizky terdiam. Rasa bersalah tampak jelas di wajahnya. Namun rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk membuatnya melawan ibunya. Ia duduk di tepi ranjang. Lalu tanpa sengaja matanya melihat dokumen di meja riasku. Dokumen itu adalah salah satu berkas proyek rahasiaku. Sebuah rencana pembangunan yayasan sosial. Proyek yang selama ini kulakukan dengan uang warisan keluargaku sendiri. Keluarga yang sebenarnya jauh lebih kaya dari keluarga Rizky. Namun identitas itu selama ini kusembunyikan. Rizky mengambil kertas itu. Matanya membelalak melihat angka transfer miliaran rupiah. Dari mana uang sebanyak ini? Tanyanya dengan curiga. Ia bahkan mulai berpikir bahwa aku memiliki simpanan laki-laki kaya. Aku mengambil kembali dokumen itu dari tangannya. Lalu berkata dengan tenang. Ada banyak hal tentang diriku yang tidak kamu ketahui. Karena selama 7 tahun, kamu tidak pernah benar-benar berusaha mengenalku. Aku menjelaskan bahwa uang itu adalah tabungan masa depan Nadia. Dan ia tidak punya hak untuk bertanya lebih jauh. Rizky semakin frustrasi. Namun ia tidak berani mendesak lagi. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat sisi diriku yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Aura otoritas yang membuatnya diam. Malam itu kami tidur dengan saling membelakangi lagi. Namun kali ini, Rizky tidak bisa tidur. Nominal miliaran rupiah itu terus menghantuinya. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang tidur di sebelahnya selama 7 tahun ini? Sementara di lantai bawah, Bu Ratna dan Dinda sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka memesan makanan mahal. Tertawa keras di ruang keluarga. Membicarakan rencana renovasi kamar utama yang mereka kira akan segera kosong. Dinda dengan bangga menceritakan bagaimana ia sudah mempermalukanku di depan teman-temannya. Dan bagaimana semua orang mendukung keputusan ibunya untuk mengusirku. Mereka begitu yakin. Begitu sombong. Begitu buta. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berdiri di bibir jurang. Aku memeluk Nadia hingga ia tertidur. Lalu menatap jam dinding. Besok adalah hari keempat. Besok, topeng-topeng itu akan terlepas. Dan aku pastikan, tawa mereka malam ini akan menjadi tawa terakhir mereka di rumah ini. Matahari pagi di hari keempat terbit dengan malu-malu. Langit Jakarta masih tertutup awan kelabu. Seolah alam semesta ikut merasakan ketegangan yang menggantung di rumah besar itu. Suasana di ruang tengah terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika kemarin penuh dengan tawa mengejek, hari ini udara terasa berat, padat, menyesakkan. Semua orang tahu. Hari ini adalah hari penentuan. Bu Ratna sudah duduk di sofa ruang tengah sejak pagi. Ia mengenakan gaun sutra terbaiknya.
Seolah ia sedang menunggu tamu agung. Di sebelahnya duduk Dinda. Kakinya bergoyang gelisah. Sesekali ia melihat jam dinding. Sementara itu Rizky duduk di sofa tunggal di seberang mereka. Kepalanya tertunduk. Kedua tangannya saling meremas. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Aku dan Nadia duduk di sofa panjang di sisi lain ruangan. Aku terlihat tenang. Sementara Nadia sibuk mewarnai buku gambarnya. Sebuah cara untuk mengalihkan pikirannya dari ketegangan orang dewasa di sekitarnya. Jarum jam menunjukkan pukul 9 tepat. Tiba-tiba, telepon rumah di sudut ruangan berdering nyaring. Suara deringnya memecah kesunyian. Dinda tersentak. Rizky langsung menegakkan tubuhnya. Sementara Bu Ratna tersenyum lebar. Senyum kemenangan. Ia memberi isyarat agar pelayan tidak mengangkat telepon itu. Ia ingin Dinda yang mengangkatnya. Dan mengaktifkan speaker. Agar semua orang bisa mendengar. Terutama aku. Dinda langsung menyambar gagang telepon. Menekan tombol speaker. Halo. Kediaman keluarga besar Handoko di sini. Suaranya terdengar angkuh. Dari seberang telepon terdengar suara berat. Formal. Berwibawa. Saya Surya. Suara itu milik Pak Surya. Pengacara senior kepercayaan almarhum Pak Hendra. Orang yang selama ini mengurus seluruh aset keluarga. Namun jarang berinteraksi dengan Bu Ratna. Karena hubungan mereka memang tidak pernah harmonis. Selamat pagi. Saya berbicara dengan siapa? Dinda langsung menjawab. Saya Dinda, Pak Surya. Mama Ratna dan Kak Rizky juga ada di sini. Kami sudah menunggu kabar hasil tes DNA itu. Bagaimana hasilnya? Ia bahkan berkata tanpa basa-basi. Pasti negatif kan? Kapan kami bisa mengusir perempuan itu? Dinda melirik ke arahku sambil tersenyum sinis. Sejenak. Hening di ujung telepon. Kemudian suara Pak Surya terdengar lagi. Namun kali ini nadanya lebih serius. Lebih dingin. Nona Dinda, harap tenang. Hasil tes DNA memang sudah keluar pagi ini. Dokumen fisiknya sedang saya bawa menuju ke sana. Tapi saya menelepon lebih dulu karena ada situasi mendesak. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Apa maksudnya situasi mendesak? Tidak usah berbelit-belit Pak Surya. Bilang saja kalau cucu saya itu palsu. Serunya tidak sabaran. Pak Surya langsung memotong. Bu Ratna, masalahnya bukan sekadar asli atau palsu. Masalahnya adalah pelaksanaan tes DNA ini. Telah memicu klausul otomatis dalam blind trust dan surat wasiat almarhum Pak Hendra. Ruangan itu langsung hening. Pak Surya melanjutkan. Karena adanya sengketa garis keturunan yang diajukan secara resmi melalui tes medis. Sistem perbankan dan manajemen aset keluarga secara otomatis membekukan seluruh akses keuangan. Terhitung sejak hasil tes dicetak 1 jam yang lalu. Wajah Bu Ratna langsung pucat. Apa maksudnya dibekukan? Saya tidak bisa memakai uang saya. Pak Surya menjawab tegas. Benar. Semua kartu kredit, rekening operasional perusahaan, dan tunjangan bulanan yang selama ini Ibu dan Nona Dinda nikmati. Saat ini statusnya frozen. Dinda langsung berdiri. Apa? Pak Surya melanjutkan dengan nada datar. Semua akses dibekukan sampai status ahli warisah ditetapkan ulang berdasarkan hasil tes DNA ini. Sistem keamanan wasiat Pak Hendra memang dirancang sangat ketat. Beliau sudah memprediksi kemungkinan sengketa seperti ini. Ruangan itu menjadi senyap. Sangat senyap. Dinda melongo. Mulutnya terbuka. Rizky mengangkat wajahnya dengan bingung. Sementara Bu Ratna memegang dadanya. Napasnya mulai tersengal. Bagi mereka, uang adalah napas kehidupan. Ancaman pembekuan aset adalah mimpi buruk terbesar mereka. Mereka mengira tes DNA ini hanya akan menendangku keluar dari rumah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tindakan mereka justru mengunci leher mereka sendiri. Rizky akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Pak Surya, ini hanya sementara kan? Begitu terbukti Nadia bukan anak saya, semuanya kembali normal. Pak Surya tidak langsung menjawab. Jeda itu terasa menyiksa. Itu tergantung pada hasil tes yang ada di tangan saya, Pak Rizky. Lagi pula, ada satu hal lagi. Semua orang menahan napas.
Pak Surya melanjutkan. Saat Nyonya Almira mengajukan tes pembanding tambahan, sebuah fakta lain terungkap. Fakta yang jauh lebih fundamental. Fakta yang bisa mengubah seluruh struktur pewarisan keluarga. Jantungku berdetak kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Saat yang kutunggu hampir tiba. Aku melihat wajah-wajah panik di hadapanku. Bu Ratna mulai berkeringat. Matanya bergerak liar. Mungkin ia mulai mengingat dosa masa lalunya. Pak Surya berkata di telepon. Saya akan tiba di rumah dalam 15 menit. Kumpulkan semua penghuni rumah di ruang tengah. Jangan ada yang pergi. Siapkan mental kalian. Apa yang akan saya bacakan hari ini akan mengubah hidup kalian selamanya. Sambungan telepon terputus. Bunyi tut, tut, tut. Terdengar seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi keluarga itu. Dinda langsung panik. Bu, ini maksudnya apa? Kenapa rekening kita dibekukan? Aku mau belanja tas nanti siang. Namun Bu Ratna tidak menjawab. Ia menatapku. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang murni. Ia melihat ketenanganku. Melihat senyum tipis di wajahku. Ia akhirnya bertanya dengan suara rendah. Apa yang kamu lakukan, Almira? Apa yang kamu rencanakan? Aku berdiri perlahan. Menutup buku gambar Nadia. Lalu menatapnya. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya menuruti keinginan ibu. Bukan ibu yang meminta kebenaran. Aku tersenyum tipis. Sebentar lagi, kebenaran itu akan datang bertamu. 15 menit terasa seperti 15 jam. Suasana di ruang tengah rumah itu benar-benar mencekam. Tidak ada yang berbicara. Dinda terus berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Rizky duduk membeku di sofa. Sementara Bu Ratna hanya menatapku tanpa berkedip. Seolah mencoba membaca sesuatu dari wajahku. Namun aku tetap tenang. Aku duduk di samping Nadia, mengusap rambutnya yang lembut. Sementara di luar rumah, sebuah mobil sedan hitam mewah akhirnya berhenti di depan halaman. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Masuklah Pak Surya. Di belakangnya ada 2 orang asistennya yang membawa koper dokumen tebal. Langkah kakinya bergema di lantai marmer. Aura otoritasnya langsung memenuhi ruangan. Semua orang berdiri. Kecuali aku. Pak Surya menatap kami satu persatu. Tatapannya berhenti sejenak pada Bu Ratna. Lalu beralih padaku. Ia memberi anggukan kecil penuh hormat. Sikap yang langsung membuat Bu Ratna mengernyit curiga. Pak Surya meletakkan koper dokumen di atas meja. Lalu berkata dengan suara tegas. Kita tidak perlu membuang waktu. Saya akan membacakan hasil tes DNA dan konsekuensi hukumnya terhadap surat wasiat almarhum Pak Hendra. Suasana langsung tegang. Ia membuka koper itu. Suara klik dari kunci koper terdengar seperti palu hakim di ruang sidang. Pak Surya mengambil sebuah amplop coklat tersegel. Ia merobek segelnya perlahan. Suara kertas yang terbuka terasa sangat nyaring di ruangan yang sunyi. Ia membaca dokumen itu sejenak. Kemudian mengangkat wajahnya. Pertama, hasil tes DNA antara anak bernama Nadia dan Bapak Rizky. Semua orang menahan napas. Pak Surya membacakan dengan jelas. Berdasarkan analisis DNA, probabilitas paternitas adalah 99,99%. Ia menutup dokumen itu. Kesimpulannya sangat jelas. Bapak Rizky adalah ayah biologis dari Nadia. Ruangan langsung hening. Reaksi pertama datang dari Rizky. Bahunya langsung merosot. Ia menghembuskan napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Ia menatapku. Ada rasa lega. Namun juga penyesalan. Namun yang mengejutkan, Bu Ratna justru mendengus. Ia menyandarkan tubuhnya dengan santai. Seolah hasil itu tidak penting. Syukurlah, katanya dengan nada meremehkan. Setidaknya keluarga ini tidak perlu membiayai anak orang lain. Dinda bahkan tertawa kecil. Beruntung sekali anak itu. Dia masih punya darah keluarga kita. Seolah-olah, tes itu justru membuktikan kehebatan keluarga mereka. Bukan membuktikan kesetiaanku. Dinda bahkan langsung berkata pada Pak Surya. Kalau begitu silakan buka kembali rekening kami.
Masalahnya sudah selesai. Namun Pak Surya tidak bergerak. Ia tidak menutup dokumen. Sebaliknya, ia mengambil amplop kedua. Amplop itu memiliki segel merah bertuliskan rahasia. Wajah Pak Surya berubah sangat serius. Jauh lebih serius dari sebelumnya. Ia menatap Bu Ratna. Tatapannya tajam. Masih ada satu hasil tes lagi. Rizky mengerutkan kening. Tes apa? Pak Surya menjelaskan dengan tenang. Tes perbandingan kromosom Y. Antara Bapak Rizky dan DNA almarhum Pak Hendra. Ia melanjutkan. Tes ini diperlukan untuk memverifikasi garis keturunan ahli waris sesuai klausul dalam surat wasiat. Mendengar itu, wajah Bu Ratna langsung menegang. Bibirnya mulai gemetar. Ia berdiri dengan panik. Tidak perlu tes seperti itu. Tidak sopan. Kalian mengganggu ketenangan suami saya. Namun Pak Surya tidak menghiraukannya. Ia membuka segel amplop kedua. Lalu membaca dokumen itu. Dengan suara tegas. Berdasarkan analisis YSTR. Profil kromosom Y milik Rizky tidak cocok dengan profil DNA almarhum Pak Hendra. Ruangan itu seketika membeku. Pak Surya melanjutkan. Kesimpulannya mutlak. Rizky bukan anak biologis dari Pak Hendra. Seolah dunia berhenti berputar. Rizky ternganga. Wajahnya putih seperti kertas. Ia menoleh perlahan ke arah ibunya. Tatapannya penuh kebingungan. Memohon penjelasan. Namun wajah Bu Ratna sudah menjawab segalanya. Wanita yang selama ini angkuh itu kini menyusut di kursinya. Tubuhnya gemetar. Mulutnya terkunci. Sementara Dinda menatap ibunya dan kakaknya dengan wajah horor. Wanita yang selama ini paling bangga dengan darah keluarga Handoko. Kini menyadari sesuatu. Bahwa darah yang mengalir di tubuh kakaknya. Mungkin juga bukan darah keluarga itu. Pak Surya meletakkan dokumen itu di meja. Lalu berkata dengan nada profesional. Fakta ini mengubah status hukum Bapak Rizky. Beliau bukan lagi ahli waris sah menurut garis keturunan. Ruangan itu meledak dalam keheningan. Dan saat itu, semua mata akhirnya tertuju pada satu orang. Bu Ratna. Wanita yang selama ini paling keras berbicara tentang kehormatan keluarga. Kini justru menjadi sumber kebohongan terbesar. Tuduhan anak haram yang ia lemparkan kepada cucunya sendiri. Kini berbalik menghantam wajahnya. 1000 kali lebih keras. Keheningan yang terjadi setelah pengumuman itu terasa begitu memekakkan telinga. Semua orang seolah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Rizky menatap ibunya dengan mata yang kosong. Mulutnya terbuka. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Lalu perlahan, ia berdiri. Langkahnya goyah. Seolah tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan. Ia berjalan mendekati Bu Ratna. Ibu. Suaranya serak. Apa ini benar? Bu Ratna tidak menjawab. Tangannya gemetar hebat. Matanya menatap lantai. Rizky mulai panik. Ia mengguncang bahu ibunya. Ibu jawab. Ayahku siapa sebenarnya? Akhirnya suara tangis pecah dari tenggorokannya. Tangisan seorang laki-laki dewasa yang identitasnya baru saja dihancurkan. Namun Bu Ratna justru mulai histeris. Ia menjerit. Menuduh semua ini adalah konspirasi. Ia menuduh rumah sakit memalsukan hasil. Ia menuduh Pak Surya bekerja sama denganku. Ia bahkan menuduh alat tes itu rusak. Namun semakin ia berteriak, semakin terlihat jelas bahwa ia sedang menutupi sesuatu. Aku berdiri perlahan. Melangkah mendekati meja tempat dokumen-dokumen itu berada. Lalu aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku. Amplop yang sudah lama kusimpan. Di dalamnya, ada beberapa foto lama. Dan beberapa surat cinta yang menguning. Aku melemparkan foto-foto itu ke meja. Foto-foto itu memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa disangkal. Foto Bu Ratna ketika masih muda. Bersama seorang pria asing. Mereka terlihat sangat intim. Berpelukan. Tertawa. Pria itu bukan Pak Hendra. Dan wajah pria itu memiliki kemiripan mencolok dengan Rizky. Bentuk rahang. Hidung. Bahkan garis matanya. Semua sama. Ruangan itu kembali hening. Bu Ratna langsung pucat. Ia mencoba meraih foto-foto itu untuk merobeknya. Namun Pak Surya dengan cepat menahan tangannya. Cukup, Bu Ratna. Bukti medis sudah ada. Dan sekarang bukti fisik juga ada.
Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Sementara itu Dinda berdiri dengan wajah merah karena malu. Ia menatap ibunya dengan marah. Jadi ini semua benar. Ia berteriak, Kak Rizky bukan anak ayah. Lalu ia menunjuk ibunya. Jangan-jangan aku juga bukan anak ayah. Bu Ratna hanya bisa menangis histeris. Tidak mampu menjawab. Keluarga yang selama ini terlihat sempurna itu, kini saling menghancurkan di hadapanku. Aku segera menarik Nadia ke dalam pelukanku. Menutup telinganya agar ia tidak mendengar kata-kata kasar yang mulai terlontar. Pak Surya akhirnya mengangkat tangannya. Meminta semua orang diam. Ia membuka dokumen lain dari koper. Lalu sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Ia mulai membaca isi surat wasiat Pak Hendra. Suasana kembali tegang. Pak Surya menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Pak Hendra sudah lama mengetahui perselingkuhan istrinya. Ia sudah tahu bahwa Rizky bukan anak kandungnya. Namun ia memilih diam. Ia membesarkan Rizky dengan penuh kasih sayang. Demi menjaga nama baik keluarga. Namun, Pak Hendra juga seorang pria yang sangat tegas. Di dalam wasiatnya ia menuliskan sebuah klausul khusus. Pak Surya membacakan dengan suara lantang. Saya mewariskan seluruh aset saya kepada Rizky. Dengan asumsi bahwa ia adalah putra kandung saya. Tetapi jika suatu hari terbukti secara medis bahwa Rizky bukan darah daging saya, maka hak warisnya gugur secara otomatis. Rizky langsung menunduk. Air matanya jatuh ke karpet mahal. Ia baru saja kehilangan segalanya. Dinda menutup mulutnya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan mewahnya akan segera berakhir. Sementara Bu Ratna menatap Pak Surya dengan putus asa. Lalu, siapa yang akan menerima warisan itu? Ia berharap masih ada bagian untuknya. Namun Pak Surya menggeleng. Bu Ratna secara spesifik dicoret dari daftar ahli waris. Karena pelanggaran berat terhadap sumpah pernikahan. Tangisan Bu Ratna semakin keras. Namun kejutan terbesar belum selesai. Pak Surya melanjutkan. Jika Rizky gugur sebagai ahli waris, maka seluruh aset dialihkan kepada pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor benefisiari. Ia menoleh ke arahku. Tatapannya penuh hormat. Orang itu adalah Nyonya Almira. Ruangan itu kembali sunyi. Pak Surya membaca kalimat terakhir dari wasiat. Kepada menantuku Almira. Satu-satunya orang yang merawatku dengan tulus ketika aku sakit. Sementara istri dan anak-anakku sibuk dengan dunia mereka. Aku percayakan seluruh hartaku kepadanya. Aku yakin di tangannya hartaku akan menjadi berkah. Bukan kutukan. Semua mata kini tertuju padaku. Aku, yang selama ini mereka hina, yang mereka anggap tidak pantas, kini adalah pemilik sah seluruh rumah, perusahaan, dan kekayaan keluarga itu. Roda nasib benar-benar telah berputar. Dan kali ini, ia menghantam mereka tanpa ampun. Ruangan itu kembali tenggelam dalam keheningan. Namun kali ini keheningan yang berbeda. Semua mata tertuju kepadaku. Aku berdiri perlahan. Menggandeng tangan Nadia. Lalu berjalan mendekati Bu Ratna. Wanita yang selama 7 tahun selalu memandangku dengan hina. Kini duduk di hadapanku dengan wajah pucat. Matanya penuh ketakutan. Aku tidak berteriak. Tidak memaki. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Bu? Kataku pelan. 3 hari yang lalu ibu berkata sesuatu kepada saya. Ia menatapku dengan bibir gemetar. Aku melanjutkan. Ibu bilang, kalau hasil tes DNA keluar, ibu akan mengusir saya hanya dengan baju yang melekat di badan. Aku berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas. Hasil tes sudah keluar. Sesuai hukum. Sesuai surat wasiat. Rumah ini sekarang milik saya. Aku menatap Rizky dan Dinda. Kalian punya waktu 1 jam. 1 jam untuk mengemasi barang pribadi kalian. Hanya barang pribadi. Perhiasan, mobil, aset, semuanya tetap di sini. Karena itu milik yayasan yang akan saya bangun. Setelah 1 jam, kalian harus keluar dari rumah saya. Kata-kataku menggema di seluruh ruangan. Bu Ratna langsung berdiri. Namun kakinya gemetar. Ia berjalan mendekat. Dengan suara yang tiba-tiba berubah lembut. Almira, nak. Panggilan itu terasa begitu asing.
Selama 7 tahun ia tidak pernah memanggilku seperti itu. Ia mencoba meraih tanganku. Namun aku mundur satu langkah. Tangannya menggantung di udara. Ia mulai menangis. Air matanya mengalir merusak riasan mahal di wajahnya. Nak Almira, kita ini keluarga. Keluarga tidak saling mengusir. Ia mencoba memutar cerita. Ia berkata bahwa semua perlakuannya selama ini hanyalah didikan keras. Agar aku menjadi menantu yang tangguh. Ia bahkan berjanji akan memberikan kamar utama untukku. Asalkan mereka tetap boleh tinggal di rumah ini. Aku mendengarkannya dengan wajah datar. Semua kata-katanya terdengar seperti sandiwara murahan. Aku memotong ucapannya dengan dingin. Di mana konsep keluarga itu? Saat ibu menyebut Nadia anak haram, Bu Ratna terdiam. Aku melanjutkan. Di mana kasih sayang nenek itu? Saat Nadia dihina oleh teman-temannya karena fitnah kalian. Air mata Nadia kembali jatuh. Aku memeluknya erat. Lalu berkata dengan tegas. Hubungan keluarga kita sudah berakhir sejak malam itu. Dan saya tidak akan membiarkan orang-orang yang meracuni hidup anak saya tinggal di rumah ini. Sementara itu Rizky masih berlutut di lantai. Ia seperti orang yang kehilangan jiwa. Identitasnya sebagai putra keluarga besar telah hancur. Ia menatapku. Lalu menatap Nadia. Ada kerinduan yang dalam di matanya. Namun juga rasa malu. Ia sadar. Ia telah gagal melindungi kami. Ia bahkan tidak membela kami saat status Nadia dipertanyakan. Kini semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba Dinda berdiri dengan marah. Ia berlari menuju tangga. Aku akan mengambil barang-barangku. Namun dua asisten Pak Surya langsung menghadangnya. Dinda berteriak histeris. Itu barang-barangku. Aku berhak. Pak Surya menjelaskan dengan tenang. Semua barang yang dibeli menggunakan uang perusahaan atau rekening Pak Hendra. Sekarang menjadi aset yayasan. Nona Dinda hanya boleh membawa pakaian pribadi. Dinda menjerit marah. Ia menatapku dengan kebencian. Kamu licik. Kamu sudah merencanakan ini semua sejak awal. Aku tertawa kecil. Lalu berjalan mendekatinya. Tatapanku lurus ke matanya. Aku tidak butuh harta ini untuk menjadi kaya. Aku menarik napas. Dan akhirnya, aku membuka rahasia yang selama ini kusimpan. Aku adalah putri tunggal pemilik perusahaan properti terbesar di negara ini. Ruangan itu langsung sunyi. Aku melanjutkan dengan tenang. Ayahku adalah rekan bisnis Pak Hendra. Itulah sebabnya beliau tahu siapa aku sebenarnya. Aku menjelaskan bahwa aku sengaja menyembunyikan identitasku. Karena aku ingin dicintai apa adanya. Bukan karena hartaku. Mendiang Pak Hendra adalah satu-satunya orang di rumah ini yang mengetahui rahasia itu. Ia mempercayaiku. Karena ia tahu aku tidak gila harta. Ia tahu aku tulus. Dan itulah alasan ia mempercayakan seluruh aset kepadaku. Mendengar itu, Bu Ratna langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat seperti kertas. Ia baru menyadari kesalahannya. Ia telah menghina menantu yang sebenarnya jauh lebih kaya darinya. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Rizky juga menatapku dengan mata tidak percaya. Ia baru memahami semuanya. Mengapa aku selalu tenang? Mengapa aku tidak pernah silau dengan kekayaan keluarga mereka? Dan mengapa ayahnya sangat mempercayaiku? Pak Surya melihat jam tangannya. Waktu tersisa 45 menit. Jika tidak segera berkemas, tim keamanan akan membantu kalian keluar. Ancaman itu nyata. Pak Surya bukan orang yang suka menggertak. Menyadari posisi mereka yang sudah tidak bisa diselamatkan. Akhirnya Bu Ratna menyerah. Ia memberi isyarat kepada Dinda untuk naik ke atas. Mulai mengemasi barang. Dinda menangis sambil menghentakkan kaki. Namun akhirnya ia pergi ke kamarnya. Rizky masih berlutut. Aku mendekatinya. Berjongkok di depannya. Aku akan segera mengurus surat cerai. Kataku pelan. Kamu masih boleh bertemu Nadia suatu hari nanti. Tapi tidak sekarang. Kamu harus belajar menjadi laki-laki yang berdiri sendiri. Rizky mencoba memegang tanganku. Namun aku segera berdiri. Rasa cintaku padanya sudah mati. Dibunuh perlahan selama 7 tahun oleh sikap diamnya. Aku kembali duduk di samping Nadia. Berbisik padanya. Ayah akan pergi sebentar untuk bekerja. Sebuah kebohongan kecil.
Untuk melindungi hatinya, di seluruh rumah terdengar suara koper ditarik. Pintu lemari dibuka. Langkah kaki tergesa-gesa. Aku duduk di sofa, mengawasi runtuhnya dinasti kesombongan yang pernah berdiri di rumah ini. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang keadilan. Dan hari ini, karma datang menagih hutangnya. 1 jam berlalu dengan cepat. Suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Itulah tanda bahwa waktu mereka telah habis. Dinda turun lebih dulu. Ia menyeret 2 koper besar. Wajahnya sembab. Riasannya luntur berantakan. Di belakangnya menyusul Bu Ratna. Langkahnya tertatih. Ia hanya membawa 1 koper sedang. Tatapannya kosong. Seolah ia masih tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Rizky turun terakhir. Ia hanya membawa 1 tas ransel. Semua setelan jas mahalnya ditinggalkan di lemari. Ia merasa tidak pantas lagi mengenakannya. Mereka bertiga berdiri di ruang tengah, di hadapan Pak Surya dan 2 petugas keamanan. Sesuai prosedur, semua barang bawaan mereka harus diperiksa. Saat petugas meminta membuka koper, Dinda langsung marah. Itu barang pribadiku. Namun petugas tetap tegas. Koper itu dibuka, dan pemandangan memalukan pun terjadi. Di antara lipatan pakaian, petugas menemukan beberapa jam tangan mewah dan kotak perhiasan. Dinda mencoba berdalih. Itu hadiah ulang tahunku. Namun Pak Surya langsung menunjukkan daftar inventaris. Semua barang itu dibeli menggunakan kartu perusahaan. Statusnya sekarang adalah aset yayasan. Petugas langsung menyita semua barang itu. Dinda menjerit histeris. Ia mencoba merebut kembali jam tangannya. Namun petugas menahannya. Ia hanya bisa menangis sambil melihat barang-barang mahalnya diambil satu persatu. Giliran Bu Ratna diperiksa. Wajahnya memerah karena malu. Di dalam kopernya, petugas menemukan tumpukan uang tunai. Uang yang ia ambil dari brankas kamar. Namun uang itu juga disita. Karena semua uang itu berasal dari rekening almarhum Pak Hendra. Bu Ratna mencoba memaki petugas. Namun kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan. Kini ia hanyalah wanita tua yang tertangkap mencuri di rumah yang bukan lagi miliknya. Aku melihat semua itu dari sofa. Perasaanku campur aduk. Ada rasa puas. Namun juga sedikit miris. Betapa rendahnya mereka jatuh demi mempertahankan kemewahan. Setelah pemeriksaan selesai, Pak Surya membuka pintu utama. Cahaya matahari siang langsung masuk ke dalam rumah. Petugas keamanan memberi isyarat. Mereka harus pergi. Langkah mereka berat. Seolah kaki mereka terikat rantai. Aku berdiri di ambang pintu, menggendong Nadia, menyaksikan mereka keluar. Rizky sempat berhenti. Ia menoleh ke arah kami. Matanya basah. Bibirnya bergerak pelan. Maaf. Namun suaranya tidak terdengar. Aku hanya mengangguk kecil. Tanda perpisahan. Pintu rumah itu akan tertutup untuk mereka selamanya. Di halaman depan, kejutan lain menunggu mereka. Mobil-mobil mewah di garasi. Alphard milik Bu Ratna. Sedan merah milik Dinda. SUV milik Rizky. Semua terkunci. Kunci mobil berada di tangan Pak Surya. Dinda langsung berjalan menuju mobilnya. Namun langkahnya berhenti. Ia sadar ia tidak memegang kunci. Pak Surya menjelaskan dengan tenang. Semua kendaraan ini terdaftar atas nama perusahaan. Kalian tidak berhak membawanya. Kalian bisa memesan taksi. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda harus berjalan kaki menyeret koper di bawah matahari. Di luar pagar rumah, beberapa tetangga sudah berkumpul. Mereka penasaran melihat mobil pengacara dan petugas keamanan. Saat mereka melihat Bu Ratna, Dinda, dan Rizky keluar membawa koper, bisik-bisik langsung terdengar. Tetangga yang dulu mencemoohku kini mulai memahami kebenaran. Katanya menantunya yang selingkuh. Loh, kok mertuanya yang diusir? Sindiran itu terdengar jelas. Wajah Bu Ratna langsung tertunduk. Ia menutupi wajahnya dengan selendang. Tidak sanggup menatap orang-orang yang dulu ia pameri kekayaannya. Dinda berjalan cepat sambil menunduk. Ia tidak berani menatap teman-teman sosialita ibunya yang kebetulan lewat. Mereka terus berjalan keluar dari kompleks. Menyeret koper. Menuju jalan raya. Mencari taksi. Meninggalkan rumah yang dulu mereka banggakan. Aku masih berdiri di teras.
Melihat punggung mereka semakin menjauh, Pak Surya mendekat. Ia berkata dengan sopan, "Tugas saya hari ini selesai. Ia akan mengurus pengalihan semua aset dan membantu proses perceraianku dengan Rizky. Aku mengucapkan terima kasih." Setelah semua orang pergi, aku masuk kembali ke dalam rumah. Menutup pintu utama. Klik. Suara kunci itu terasa sangat melegakan. Rumah besar itu kini terasa sunyi. Namun bukan sunyi yang menakutkan. Ini adalah kesunyian yang damai. Aku menurunkan Nadia. Ia berlari-lari di ruang tamu. "Bu, nenek sama Tante Dinda nggak pulang lagi?" Tanyanya polos. Aku berlutut di depannya. Membelai pipinya. "Tidak, sayang. Mulai sekarang, rumah ini hanya milik kita." Aku menatap keluar jendela. Langit yang tadi mendung kini mulai cerah. Badai telah berlalu. Aku menarik napas panjang. Beban 7 tahun itu akhirnya hilang. Namun aku tahu, di suatu tempat, penderitaan mereka baru saja dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak hari pengusiran itu. Namun bagi penghuni sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, waktu terasa berjalan lambat. Sangat lambat. Tidak ada lagi lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Tidak ada lagi pendingin ruangan sentral yang menyejukkan udara. Tidak ada lagi pelayan berseragam yang siap membawakan minuman kapan saja. Yang ada hanya kipas angin tua yang berputar dengan suara berisik. Dinding kontrakan itu masih berupa batako kasar. Bau selokan yang mampet sering masuk melalui ventilasi. Udara panas dan lembab membuat ruangan itu terasa pengap. Di tempat itulah kini Bu Ratna, Dinda, dan Rizky menjalani hidup mereka. Hidup yang sangat berbeda dari kehidupan mewah yang dulu mereka banggakan. Bu Ratna kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus. Keriput di wajahnya semakin jelas karena tidak lagi tertutup perawatan mahal. Ia sering berbaring di kasur tipis di lantai. Mengeluh sakit pinggang, sakit kepala. Namun sifat lamanya tidak berubah. Ia masih suka memerintah. Setiap kali ia meminta air atau memanggil anaknya, Dinda justru membentaknya. Hubungan ibu dan anak itu kini penuh kebencian. Dinda menyalahkan ibunya atas kehancuran hidup mereka. Ia terus mengungkit perselingkuhan Bu Ratna di masa lalu. Perselingkuhan yang membuat mereka kehilangan seluruh warisan. Rumah kontrakan kecil itu kini dipenuhi teriakan dan pertengkaran. Sementara itu Dinda sendiri harus menelan kenyataan pahit. Untuk bertahan hidup, ia bekerja sebagai pelayan toko kosmetik di pasar. Kaki yang dulu hanya mengenal sepatu hak tinggi mahal, kini lecet karena harus berdiri seharian. Ia harus melayani pembeli yang sering bersikap kasar. Ironisnya, dulu dialah orang yang paling sering merendahkan pelayan toko. Kini ia merasakan sendiri bagaimana rasanya dibentak pelanggan. Suatu hari, salah satu teman sosialitanya datang berbelanja. Dinda langsung bersembunyi di gudang. Ia menangis diam-diam. Ia terlalu malu jika teman lamanya melihat kondisinya sekarang. Sementara Rizky menjalani hidup seperti bayangan manusia. Ia bekerja sebagai driver ojek online. Motor yang ia gunakan bahkan bukan miliknya. Ia hanya menyewa. Kulitnya kini gelap karena terbakar matahari. Setiap hari ia harus menghadapi kemacetan Jakarta. Menghirup asap kendaraan. Pendapatannya hanya cukup untuk membeli nasi bungkus dan membayar kontrakan. Namun yang paling menyiksa baginya adalah penyesalan. Setiap kali ia melewati jalan menuju kompleks rumah lamanya saat mengantar penumpang, dadanya terasa sesak. Ia teringat Nadia. Ia teringat Almira. Ia rindu pada keluarganya. Namun semuanya sudah terlambat. Ia sadar. Ia telah membuang berlian demi mempertahankan batu. Suatu sore yang mendung, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gang sempit tempat kontrakan mereka. Kehadiran mobil itu langsung menarik perhatian warga sekitar. Anak-anak kecil berkumpul. Ibu-ibu tetangga berbisik penasaran. Pintu mobil terbuka. Keluar seorang wanita anggun mengenakan blazer krem. Wanita itu adalah Almira. Penampilannya kini jauh berbeda. Aura percaya diri dan wibawa terpancar jelas. Ia datang bukan untuk pamer. Ia datang untuk menyerahkan dokumen perceraian resmi. Rizky yang baru pulang bekerja langsung tertegun melihatnya. Ia buru-buru merapikan jaket ojeknya. Merasa sangat kecil di hadapan mantan istrinya. Bu Ratna juga keluar dari rumah. Diikuti Dinda yang baru pulang kerja. Saat melihat Almira, mata mereka membelalak.
Namun tidak ada lagi kekuatan dalam diri mereka untuk memaki. Almira tidak masuk ke dalam rumah. Ia menolak dengan halus. Alasannya sederhana. Bau pengap. Ia hanya berdiri di teras, menyerahkan amplop coklat berisi akta cerai kepada Rizky. Rizky menerimanya dengan tangan gemetar. Saat jari mereka bersentuhan, Rizky merasakan kerinduan yang luar biasa. Namun Almira segera menarik tangannya, seolah menyentuh sesuatu yang asing. Rizky bertanya dengan suara pelan. Nadia, bagaimana kabarnya? Almira menjawab singkat. Nadia sangat bahagia. Nilai sekolahnya bagus. Dia bahkan baru memenangkan lomba melukis tingkat nasional. Air mata Rizky langsung jatuh. Ia sadar ia telah melewatkan masa kecil putrinya. Tiba-tiba Dinda berkata sinis. Kamu bisa hidup semewah ini sekarang karena uang warisan ayah kami kan? Ia masih berpikir Almira hanyalah wanita yang beruntung karena wasiat. Almira tersenyum tipis. Lalu berkata pelan. Kamu salah. Warisan Pak Hendra belum saya sentuh 1 rupiah pun. Ia melanjutkan. Semua aset itu sudah saya masukkan ke dalam dana abadi yayasan. Uang yang saya pakai untuk hidup. Mobil ini. Baju ini. Semuanya adalah uang saya sendiri. Mereka bertiga melongo. Almira akhirnya mengungkapkan kebenaran terakhir. Ia menyebut nama keluarga aslinya. Nama keluarga konglomerat properti terbesar di Indonesia. Pemilik jaringan hotel dan mall di berbagai kota. Selama ini Almira sengaja tidak menggunakan nama keluarganya. Karena ia ingin dicintai apa adanya. Bukan karena kekayaan. Almarhum Pak Hendra mengetahui rahasia itu. Karena ia adalah rekan bisnis ayah Almira. Mendengar itu, Bu Ratna langsung jatuh terduduk. Ia baru menyadari kebodohannya. Ia telah menghina menantu yang sebenarnya jauh lebih tinggi derajatnya. Penyesalan itu menghancurkan sisa kewarasannya. Almira menatap mereka untuk terakhir kalinya. Lalu berkata dengan tenang. Hidup selalu memberi pilihan. Kalian memilih kesombongan. Dan sekarang kalian memanen hasilnya. Ia berbalik. Masuk ke mobilnya. Mobil itu perlahan keluar dari gang sempit. Meninggalkan mereka dalam kubangan penyesalan. Malam itu, di sebuah ballroom hotel bintang 5, diadakan peresmian Handoko Foundation. Sebuah yayasan yang didirikan Almira untuk mengelola seluruh warisan Pak Hendra. Yayasan itu fokus pada pendidikan anak-anak miskin. Di atas panggung, Almira berdiri mengenakan gaun muslimah elegan. Di sampingnya berdiri Nadia yang tersenyum cerah. Lampu kamera wartawan berkedip-kedip. Dalam pidatonya Almira berkata dengan tenang. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan kebaikan tidak pernah tertukar. Di sisi lain kota, di sebuah warung makan sederhana, sebuah televisi tua menayangkan acara itu. Di meja kayu kecil, duduk Bu Ratna, Dinda, dan Rizky. Mereka menonton siaran itu dalam diam. Menyaksikan kehidupan yang dulu mereka miliki, kini berada di tangan orang yang pernah mereka hina. Air mata Bu Ratna jatuh perlahan. Ia ingin berkata bahwa itu cucunya. Namun ia tahu, tidak ada yang akan percaya. Sementara di layar televisi, Almira memeluk Nadia. Senyum mereka begitu tulus. Kehidupan baru mereka baru saja dimulai.